Selamat hari Minggu, Jemaat GPB ATK Ambarawa yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar saudara di hari ini? Doa dan harapan saya masih sama. Kita semua boleh ada dalam keadaan yang baik. Kita berjumpa lewat perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya membawakan khotbah ini masih dari Pastori Busungan. Saya menghimbau jemaat tetap bersabar, berdoa, agar pandemi ini boleh berlalu sehingga kerinduan kita bersama agar dapat berjumpa dalam ibadah, dalam tatap muka dapat segera terrealisasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini adalah serakah versus tahan uji. Bapak Ibu Saudara, pada satu ketika terjadi perselisihan di antara panitia HRG di sebuah jemaat. Perselisihan itu dipicu karena ada beberapa jemaat yang ternyata belum mendapatkan makanan yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, usut punya usut, ternyata bukan karena jumlah makanannya yang kurang ketika panitia melihat daftar hadir jemaat, melainkan karena ada kebiasaan di antara jemaat yang ternyata mengambil makanan lebih dari yang seharusnya diambilnya, sehingga membuat jemaat yang lain tidak kebagian makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi serupa ternyata pernah juga terjadi di jemaat di Korintus. Perselisihan yang terjadi dalam pertemuan yang di dalamnya dilaksanakan perjamuan makan, sebagaimana teks kita pada hari ini, dipicu oleh karena jemaat Korintus melupakan apa makna sesungguhnya dari makan bersama tersebut. Padahal tujuan mereka makan bersama tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merayakan dan mensyukuri karya keselamatan Kristus di atas kayu salib yang telah menyerahkan tubuhnya sebagai tanda kutip makanan yang dibagi-bagikan untuk semua orang yang berpartisipasi dalam perjamuan. Inilah tubuhku yang dipecahkan dan inilah darahku yang dicurahkan. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Korintus. Paulus menegur orang-orang yang membawa banyak makanan, tetapi kemudian mereka menyantap, mereka menikmati makanan itu terlebih dahulu, sampai makanan itu habis tanpa memperhatikan, tanpa memedulikan, tanpa memperhitungkan keberadaan orang lain yang miskin, yang lapar, yang mungkin membawa hanya sedikit makanan, atau yang tidak punya apa-apa, yang pada saat itu juga sedang ikut dalam perjamuan makan tersebut. Nah, kalau semua sudah dihabiskan, mereka sudah kenyang, bahkan ada yang sampai mabuk, maka pertanyaannya kemudian apa yang tersisa untuk orang lain? Untuk mereka yang miskin, untuk mereka yang lapar, untuk mereka yang tidak punya apa-apa. Padahal justru disitulah kesempatan bagi mereka untuk memaknai pengorbanan Kristus dengan cara memberi, melayani, dengan cara berkorban yang bisa mereka lakukan dalam memberi atau membagikan makanan dengan semangat cinta kasih. Sebagaimana cinta kasih Allah melalui kehadiran Kristus yang memberi diri untuk guna dan bagi manusia yang berdosa. Untuk itu lewat suratnya Paulus
mau menegur mentalitas orang-orang yang mau kenyang sendiri itu. Paulus menegur sikap orang-orang yang egois, yang serakah itu. Dalam ayat ke-22 Paulus katakan, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang yang tidak mempunyai apa-apa? Saudaraku, bagi Paulus, kalau hanya ingin makan dan minum sampai puas, sampai kenyang, silakan lakukan itu di rumah. Jangan di tengah-tengah persekutuan, jangan datang ke meja Tuhan. Karena sikap egois, sikap serakah itu justru menghinakan jemaat Allah, mempermalukan dan mengecilkan hati orang-orang yang tidak punya apa-apa. Yang jiwanya sama-sama berharga di hadapan Kristus, yang sama-sama ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudaraku, memang benar, makanan itu dibawa oleh masing-masing jemaat. Namun untuk dinikmati bersama-sama, untuk dinikmati oleh seluruh anggota jemaat yang hadir. Bukan untuk dinikmati masing-masing, bukan untuk dimakan masing-masing atau yang satu lebih dulu dan yang lain belakangan. Supaya apa? Supaya suasana kesehatian dan kebersamaan itu tercipta dan terpelihara dengan baik. Agar semua yang hadir sama-sama kenyang, sama-sama saling dikasihi, saling diperhatikan, saling dipedulikan, saling dihargai, sama-sama terberkati, sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, sebagaimana yang digambarkan dalam teks kita pada hari ini, tidak heran jika kemudian Paulus tidak memuji pertemuan jemaat itu, bahkan Paulus menolak perjamuan makan itu sebagai perjamuan Tuhan. Sebab tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan damai sejahtera, tidak mendatangkan sukacita, melainkan sebaliknya mendatangkan keburukan. Dari keegoisan dan keserakahan itu nampak jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tahan uji. Mereka tidak tahan, tidak sabar untuk menunggu sesamanya sampai semua terkumpul. Mereka tidak bersedia menunggu kehadiran yang lain. Mereka lebih memilih untuk menikmati, mengenyangkan perutnya terlebih dahulu ketimbang memedulikan sesamanya. Untuk itu Paulus menuliskan suratnya ini. Paulus menegur sikap egois dan serakah yang dipertontonkan oleh jemaat Korintus, yang menyedihkan, yang menghinakan sesamanya, yang sama-sama seharusnya dapat merasakan berkat Tuhan melalui perjamuan makan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diajar dan diingatkan akan dua hal. Yang pertama, kita belajar sikap egois, sikap serakah itu bukanlah sikap yang Kristiani. Kenapa? Karena orang-orang yang mempertahankan sikap yang seperti ini dalam hidupnya adalah orang-orang yang hanya mementingkan, memikirkan kesenangan, keinginannya sendiri. Lalu masa bodoh dengan kepentingan kesenangan dan juga untuk hal-hal bagi sesamanya. Saudaraku tentu masih ingat ketika Bapak Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan bahwa di Indonesia sudah masuk COVID-19. Yang kemudian diiringi dengan himbauan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, keluar rumah pakai masker, bawa hand sanitizer. Apa yang kemudian terjadi? Ya, benar. Orang-orang kemudian kalap dalam berbelanja. Barang-barang seperti masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan kemudian menjadi langka. Susah dicari di mana-mana, kalaupun ada, harganya sudah selangit.
berkali-kali lipat dari harga normal. Keegoisan dan keserakahan terlihat di sini. Bapak, Ibu, Saudara, bagi mereka yang punya banyak uang, mereka bisa membeli banyak, mereka bisa menimbun banyak, tanpa memperhitungkan sesamanya, memedulikan sesamanya yang mungkin hanya bisa membeli satu atau dua barang. Itu pun mereka masih bergumul. Uang ini lebih baik saya pakai untuk makan atau untuk membeli barang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajar tidak egois, tidak serakah. Lalu bagaimananya supaya kita tidak egois dan tidak serakah? Saudaraku, cukupkanlah dirimu dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena keegoisan dan keserakahan hanya akan menghambat pewartaan tentang kasih Kristus dan karyanya yang sudah menyelamatkan kita. Yang kedua, kita mau belajar dalam melaksanakan perjamuan kudus, kita tidak lagi melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Kita tidak lagi membawa makanan kita masing-masing. Gereja sudah siapkan roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus, guna menebus dosa dan kesalahan manusia yang terpecah, yang tercurah untuk penebusan dan pengampunan dosa kita. Biarlah ketika kita mengingat rayakan kematian Kristus dengan makan roti minum anggur, kiranya tidak hanya berhenti pada ibadah ritual itu saja, tapi menjadi aksi nyata. Sebagaimana Kristus rela memberi diri bagi kita, ganti kita, maka kita pun di tengah ibadah aktual kita, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, kita diajak. Bersediakah kita berbagi? Bersediakah kita berkorban bagi sesama? Berbagi makanan bagi sesama, berkorban bagi sesama. Saya jadi teringat dengan penyampaian Pendeta Joas Adi Prasetya, mantan dosen saya, dalam pembinaan jemaat di GKI Purwokerto via Zoom. Beliau katakan, kini saatnya gereja menguras tabungannya untuk berbagi, menolong, memedulikan tidak hanya anggota jemaat, tetapi juga masyarakat sekitar yang terdampak secara ekonomi, agar makin banyak orang yang diteguhkan dan diselamatkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, jemaat GPIB ATK di Ambarawa? Kiranya firman Tuhan ini boleh kita refleksikan dalam kehidupan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.